Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kak Unit Perpustakaan, Mas Agung. Yang saya hormati narasumber dalam kegiatan ini dan seluruh jajaran perpustakaan terpadu Poltekkes Jakarta II, dan yang saya banggakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan dari perpustakaan, yaitu kegiatan sosialisasi literasi for educational development, atau dengan kegiatan citasi, plagiarisme, dan penerapan Mendeley. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, juga kepada unit perpustakaan yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan ini. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Perpustakaan Terpadu Poltekkes Jakarta II. Dan kegiatan ini, sosialisasi literasi ini untuk ditujukan kepada seluruh mahasiswa. Tentunya diharapkan mahasiswa akan dapat lebih memahami tentang bagaimana literasi dan apa itu plagiarisme, serta bagaimana menerapkan Mendeley. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Tentunya sangat apresiasi kepada upaya yang dilakukan oleh unit perpustakaan terpadu Poltekkes Jakarta II. Dan selamat kepada para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini sangat dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Dan saya harapkan mahasiswa yang berkesempatan hadir pada siang ini dapat sosialisasi atau menyampaikan kembali kepada rekan-rekan yang lain yang tidak berkesempatan hadir pada siang ini. Demikian yang saya sampaikan. Khairul kalam, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Agus yang telah menyampaikan kata sambutannya dan sekaligus pembukaan acara ini. Baik, selanjutnya sebelum saya ingatkan lagi, sebelum meranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu. Diberikan di kolom Zoom setelah pemateri selesai atau sesaat sebelum penutupan. Baiklah, teman-teman, sudah tiba saatnya kita di acara inti, yaitunya pemaparan oleh dua orang narasumber kita. Ada Mbak Agusti. Silahkan disapa Mbak Agusti, para peserta. Dan ada Mas Kamal Abdul Halim. Silakan Mas Kamal. Baik, kita langsung aja ke acara yang selanjutnya, yaitunya pemaparan materi oleh salah satu narasumber kita, Ibu Fitriulan Agustiani, SPD, yang akan memaparkan tentang citasi dan plagiarisme. Kepada Ibu Gusti, dipersilahkan. Selamat siang teman-teman semuanya, saya izin share screen ya. Muncul belum? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menginformasikan terlebih dahulu bahwa kegiatan LED ini dengan materi
Citasi plagiarisme dan mendelay adalah kedua kalinya yang kita selenggarakan, karena di tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan yang episode 1. Episode yang sekarang adalah episode kedua. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah bergabung di tahun yang sebelumnya. Masih dengan pemateri yang sama dan materinya juga agak sedikit berbeda karena kita ada perkembangan untuk layanan cek plagiarisme Turnitin. Kita kalau tahun kemarin kita hanya mensosialisasikan anti plagiarisme. Kalau di tahun ini kita alhamdulillah sudah punya layanan baru, yaitu layanan cek Turnitin. Jadi insya Allah kalau misalkan teman-teman mengikuti sampai akhir, ini adalah materi yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian tugas teman-teman di perkuliahan atau di pembelajaran. Nah, selanjutnya juga ada penerapan Mendeley. Ini juga berbeda dari tahun lalu. Kita berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang saya akan sampaikan yaitu citasi dan plagiarisme, yaitu aplikasi Turnitin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agusti, saya pustakawan di kampus A. Mungkin teman-teman yang ke kampus A di Hang Jebat juga ada yang pernah melihat saya. Nama saya Agusti, saya pustakawan ahli pertama. Ini kontak saya jika teman-teman ada perlu mengenai sumber informasi yang terkait dengan perpustakaan. Topik yang akan saya sampaikan tentang citasi dan plagiarisme. Sebenarnya kalau mengenai citasi singkat saja sih. Jadi saya di sini perannya sharing-sharing saja ya. Jadi citasi itu penting ya teman-teman, karena teman-teman kan di pembelajaran tuh ada yang namanya kutip mengutip. Nah, kenapa kita harus mengutip sumber informasi yang kita gunakan? Karena untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita tulis dan apa yang kita apa yang kita tulis dan apa yang kita gunakan di karya kita itu adalah pengetahuan sebelumnya. Seperti itu. Citasi itu apa? Citasi itu kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita. Jadi kita mengambil ide orang lain untuk diterapkan di penulisan kita. Fungsinya citasi itu untuk apa? Agar terhindar dari plagiarisme dan menghargai penulis sebelumnya. Karena penulis sebelumnya itu sudah mencari berbagai macam sumber sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan, dan kita ambil informasinya sebagai pendukung informasi kita, itu perlu citasi. Dan membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam dari mana sumber kutipan tersebut, serta memberikan kredibilitas pada tulisan kita semua. Selanjutnya adalah, nah kebetulan di Jakarta 2 ini, format citasi yang digunakan adalah Vancouver ya. Kalau misalkan teman-teman udah sampai di tahap penulisan karya tulis ilmiah, citasi yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 ini adalah model Vancouver, yaitu disusun berdasarkan penomoran. Biasanya digunakan pada daftar pustaka di bidang kesehatan. Jadi Vancouver ini digunakan pada bidang kesehatan. Selain Vancouver ini tidak ada seperti Chicago, Harvard, APA, MLA, yang sering saya dengar sih APA ya. Karena kebetulan di kampus saya sebelumnya pun menggunakan APA. Tapi ternyata karena Poltekkes ini adalah kampus kesehatan, maka penggunaannya itu adalah Vancouver. Mungkin teman-teman yang belum menulis sampai ke karya tulis ilmiah, di pembelajaran sehari-hari ketika ada penugasan tugas kuliah, itu sudah menggunakan Vancouver di makalah-makalah yang teman-teman kerjakan. Aturan citasi Vancouver ini seperti apa? Yaitu format penulisan atau sumber kutipan dan letak pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib sama. Jadi apa yang teman-teman kutip itu harus ada di daftar pustaka. Itu inti dari citasi dari Vancouver. Nama pengarang atau nama penulis yang Anda tuliskan di sumber kutipan wajib dituliskan dalam daftar pustaka sebagai kata pertama. Jadi misalkan menurut Agusti di kajian teori itu harus sama dengan
apa yang terlampir di daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya pun Agusti, tahun pembuatan dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini yang sering terdapat kebingungan ya di antara kita semua sebagai penulis penugasan atau karya tulis ilmiah. Gelar kebangsawanan maupun gelar akademik itu tidak ditulis dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Jadi misalnya penulis itu tuh bergelar misalkan Agusti Fitri, SPD, MPD. Nah, di daftar pustaka itu tidak perlu disebutkan SPD, MPD-nya, cukup dengan Agusti, Fitri, dilanjutkan dengan format penulisan citasi dari Vancouver. Seperti itu. Ini adalah aturan dari citasi menggunakan format penulisan Vancouver. Nah, kita juga sering melihat ya, sering menggunakan dua cara pengutipan. Yang pertama itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau gimana cara membedakannya? Kalau kutipan langsung itu teman-teman mengutip tanpa merubah apapun. Jadi apa yang teman-teman kutip itu yang teman-teman tulis juga di karya teman-teman semua. Jadi tanpa mengubah satu kata pun. Seperti itu. Nah, ini kutipan langsung ini biasanya ditandai dengan titik dua. Titik dua di awal kalimat dan di akhir kalimat terjepit. Seperti itu. Nah, kalau kutipan tidak langsung, teman-teman ini mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Apa ya? Namanya apa ya? Saya lupa. Aduh, bisa tolong bantu saya, Mas Kamal? Yang parafrase ya. Maaf. Parafrase namanya. Kalau kutipan tidak langsung itu kita kenal dengan sebagai parafrase. Jadi kita mengambil ide orang lain tapi kita rangkai kembali dengan kata-kata kita sendiri. Itu biasanya juga kita lakukan sebagai penulis. Jadi teman-teman di sini cenderung yang mana nih? Yang kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Kalau misalkan waktu saya kuliah sih saya dua-duanya sih seimbang ya. Jadi saya harus menggunakan kutipan langsung juga, saya juga harus menggunakan kutipan tidak langsung juga agar saat dicek Turnitin itu tidak terlalu besar persentase plagiarismenya. Seperti itu. Next-nya, seperti apa penulisan kutipan dari Vancouver Style? Nah, ini mungkin sering teman-teman temui juga ya. Kayak kalau di Vancouver itu identik dengan angka-angka. Jadi jika teman-teman mengutip, itu belakangnya angka 1, dalam kurung 1, 2, 3, berarti itu kutipan. Kalau 1 itu kutipan pertama, kalau dalam kurung 2 berarti kutipan yang kedua, dan lanjut sebagian, dan selanjutnya. Ini menggunakan angka dalam teks. Ini aturan dari penulisan Vancouver. Jadi kalau misalkan mengutip 2 atau lebih sumber sekaligus dalam satu informasi, jadi ditulisnya adalah dalam kurung 1,2. Atau nggak usah pakai dalam kurung juga nggak apa-apa. Jadi 1,2. Selanjutnya bila mengutip lebih dari 2. Kan kalau satu penulis, 1 cukupnya. Cukup ditulis 1. Kalau 2 penulis ditulis 1 skrip 2. Kalau misalkan lebih dari 2 penulis bagaimana? Ditulisnya dari yang awal sampai terakhir. Misalkan ada 4 penulis berarti 1 strip 4. Seperti itu. Selanjutnya adalah ini. Ini contoh penulisan daftar pustaka Vancouver. Kalau yang ini tadi, ini ada di dalam bab karya kita. Misalkan di bab 1, penulisan citasinya adalah cukup di dalam kurungnya saja. Nah, kita mencari informasi daftar pustakanya nanti di belakangnya, oh satu ini dari siapa nih, misalkan seperti itu. Ini selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka dalam Vancouver Style. Ini adalah ini contoh buku ya. Misalkan kita mengutip dari sebuah buku. Kalau satu penulis, ini saya contohkan nama saya sendiri, Agustiani F. Judul bukunya apa, terus edisi keberapa, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Jadi tahun terbitnya itu di terakhir.
kalau dari Stanley Cooper. Terus kalau 6 penulis bagaimana? Ditulis 6 namanya, 6 nama penulis tersebut. Misalkan ini ada Agustiani F, Halim K, Nugraha A, Yusuf A, Prasetyo A, Maulana R. Semuanya ditulis 6-6-nya. Kalau penulisnya ada 6. Kalau penulisnya ada 4, ditulis 4-4-nya ya teman-teman. Pokoknya batasnya adalah sampai 6. Jadi ketika penulisnya 6 itu ditulis 6-6. Kalau 4, 4-4-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan penulisnya lebih dari 6? Nah, penulis pertama yang 6 orang itu ditulis semuanya diikuti dengan kata et al. Jadi cukup 6 penulis dan penulis selanjutnya ditambahkan et al. Et al itu seperti BKK dan kawan-kawan. Seperti itu. Terus kalau kan biasanya buku itu ini ya tidak hanya penulis tapi itu ada juga karya editor. Nah, bagaimana kalau misalkan bahwa buku itu hasil karya editor? Berarti ditulisnya adalah Agustiani, F, editor. Itu menerangkan bahwa karya tersebut hasil editor, bukan hasil penulis diedit oleh editor tersebut. Nah, itu adalah dari kategori buku. Kalau misalkan dari e-book atau yang tidak ada fisiknya ya, kita mengenal yang tidak ada fisiknya karena sepertinya teman-teman di sini lebih sering menggunakan e-book ya daripada yang ada fisiknya. Nah, kalau teman-teman menggunakan sumber dari e-book, itu harus diberi keterangan dari internet karena itu menjelaskan bahwa tidak ada fisiknya. Seperti ini. Agustiani, F, strategi promosi kesehatan kreatif karena saya dapatnya dari internet, jadi saya beri keterangan di internet. Red Book Limited, ini penerbitnya tahun terbitnya 2020 dan available from. Jadi dituliskan, saya dapat buku ini dari mana? Saya tuliskan HTTP-nya atau alamat linknya. Seperti itu. Kalau dari buku dan e-book. Ini yang pasti sering teman-teman gunakan untuk mendukung karya tulis teman-teman semua. Yang kedua adalah, ini juga paling sering digunakan, yaitu dari jurnal cetak dan jurnal non-cetak. Apa perbedaannya? Sebenarnya ini tidak ada perbedaan, cuma perbedaannya itu dari terdapat volume. Kalau misalkan dari jurnal atau dari e-jurnal itu pasti karyanya adalah ada volumenya. Seperti itu. Sama ya, kalau dari e-jurnal juga dia harus diberi keterangan teman-teman dapat dari internet dan disisipkan, dituliskan label profnya. Jadi linknya tuh dapat dari mana. Selanjutnya, ada juga proceeding, laporan atau report, dan undang-undang. Undang-undang juga ya sering teman-teman gunakan untuk mendukung penulisan teman-teman semua. Misalkan saya contohkan di sini undang-undang tentang sumber daya air. Jadi nulisnya adalah Republik Indonesia, yang ini berarti kutipan ke-6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, langsung tahunnya 2004. Jadi kalau undang-undang lebih simpel ya teman-teman, tidak ada penerbitnya, tidak ada namanya, karena ini dikeluarkan oleh lembaga. Seperti itu. Ini bisa teman-teman baca ya selanjutnya. Ini juga dari, yang paling sering juga ada dari tesis atau skripsi atau karya tulis dari kakak tingkat atau teman-teman atau dari kakak-kakak tingkat sebelumnya yang sudah menerbitkan karyanya. Misalkan ini Sakina, nama pengarangnya. Judulnya adalah penggunaan metode salinasi dalam ekstraksi pektin kulit buah naga. Nah, ini dikeluarkan di Universitas Jember. Kalau misalkan teman-teman dapatnya dari Poltekkes Menkes Jakarta 2, tinggal diganti aja. Poltekkes Menkes Jakarta 2, titik koma, tahun terbit. Seperti itu. Jadi, perbedaan antara cetak dan non-cetak itu adalah, kalau dari non-cetak, teman-teman harus menyertakan keterangan internet. Nah, dan menyertakan alamat atau link
di mana teman-teman mengutip sumber tersebut, HTTPS-nya. Itu harus disertakan. Nah, mungkin kalau dari citasi demikian. Selanjutnya saya ingin sharing tentang aplikasi Turnitin. Sebelumnya saya menjelaskan dulu ya kenapa kita harus mempelajari tentang plagiarisme. Plagiarisme ini ya saya ngambil dari Sulistyo tahun 2011. Kalau plagiarisme ini pengambilan karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi ketika kita mengambil ide orang lain tanpa melakukan citasi, itu namanya plagiarisme. Seperti itu. Jenis plagiarisme, karya dibuat oleh orang lain, copy paste tanpa dan dengan perubahan. Ternyata copy paste tanpa dan dengan perubahan juga termasuk kepada plagiarisme ya. Kalau kutipan langsung juga kan tanpa perubahan. Namun kita menyebutkan sumbernya itu dari mana. Dan itu tidak termasuk kepada plagiarisme. Kutipan langsung tidak menggunakan tanda kutip, gitu kan? Kutipan langsung itu kan tanpa ada perubahan, tapi karena kita menggunakan tanda kutip dan menyebutkan kita mendapatkan sumber tersebut dari mana, itu tidak termasuk kepada jenis plagiarisme. Termasuk kepada penulisan daftar pustaka yang salah, itu juga termasuk kepada jenis plagiarisme yang sering dilakukan oleh teman-teman dari yang sedang menulis karya ilmiah. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegah plagiarisme? Pengutipan dan tata cara pengutipan. Nah, kalau di Jakarta 2 kan pakainya Vancouver. Jadi, teman-teman diharapkan memahami bagaimana Vancouver itu tata cara pengutipan Vancouver yang baik dan benar. Melakukan parafrase. Parafrase ini kan zaman udah canggih ya, teman-teman. Jadi, ada beberapa web yang bisa membantu parafrase teman-teman semua. Upload atau publikasi karya tulis ilmiah, cek similarity terhadap karya ilmiah mahasiswa. Nah, saya dengar-dengar juga similarity di Jakarta 2 ini maksimal di 20%. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa mahasiswa yang mengecek pada kami. Alhamdulillah sih ya rata-rata di angka 18, 19, 20, tapi ada juga yang 28, 23 gitu, 23%, 28%. Makanya mereka mencoba mengulang kembali untuk cek plagiarisme. Selain itu juga untuk mencegahnya adalah sanksi akademik. Ada juga komitmen bersama anti plagiarisme dan pengetahuan literasi informasi dan hak cipta. Nah, yang sedang kita selenggarakan ini termasuk bagaimana cara mencegah plagiarisme di kalangan Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang satu lagi ya. Ini. Sudah terlihat? Sudah. Jadi ini adalah layanan baru saja kami selenggarakan di Jakarta 2, di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 di tahun ini adalah Turnitin, aplikasi Turnitin 2023. Nah, ini adalah panduan yang dapat teman-teman baca dan dapat teman-teman akses karena di layanan ini kita menyediakan 2 jenis, yaitu pengecekan Turnitin oleh pustakawan dan pengecekan Turnitin secara mandiri. Kalau pengecekan Turnitin oleh pustakawan itu hanya 2 artikel per hari. Kalau pengecekan mandiri itu teman-teman bebas, tapi kalau teman-teman melakukannya mandiri ya, sendiri gitu, dengan melihat panduan yang akan saya jelaskan. Ini adalah panduan Turnitin 2023 Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Ini teman-teman dapat download di Instagram kita.
Instagram kita ya, library.poltekkes.jkt2. Di sana ada di bio-nya ada link. Di sana banyak panduan, termasuk panduan Turnitin ini teman-teman bisa baca. Di sana juga ada link Turnitin yang perlu diisi kalau teman-teman mau menggunakan layanan Turnitin Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Yang pertama adalah buka URL. Nanti kita praktekkan bersama ya. Cuma kita baca dulu. Saya coba menjelaskan dulu kepada teman-teman semua agar mudah-mudahan dapat dipahami ya. Buka URL turnitin.com. Jadi kalau misalkan teman-teman ini melakukan secara mandiri, itu yang pertama, langkah pertamanya adalah membuka URL turnitin.com. Nah, yang keduanya adalah klik login. Klik login. Di ujung sini ada ya login, di ujung kanan. Nah, nanti muncul tayangan seperti ini. Ada email address, ada passwordnya. Kami juga sudah menyatakan email addressnya adalah perpus.jkt.turnitin@gmail.com. Passwordnya perpus7890. Silakan masukkan email address dan password ini. Selanjutnya adalah ketika teman-teman udah memasukkan username dan password akan muncul seperti ini. Pilih kelas ID atau kelas name. Kelas ID atau kelas name itu yang ini ya. Yang Perpustakaan Poltekkes Jakarta 2. Gitu. Terus pilih assignment inbox. Pilih assignment inbox. Ini nah, untuk mendapatkan assignment inbox perlu mengisi Google Form terlebih dahulu. Dapat diakses melalui link. Ini bisa teman-teman copy ya, atau teman-teman tulis kembali. Pilih assignment title dengan nama pribadi yang sebelumnya sudah didaftarkan melalui link Google Form di atas. Jadi link ini tuh untuk teman-teman mendapatkan assignment inbox. Jadi di sini ini kan tulisannya dokumen 1, 3, 4, 5. Namun ketika teman-teman sudah mengisi Google Form yang ditulis di sini, nanti itu tulisannya adalah nama teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu dapat mensubmit file teman-teman sendiri itu di kolom sesuai dengan nama yang telah didaftarkan di Google Form. Lalu pilih submit, dan lengkapi bagian submit. Ketika teman-teman ngeklik submit, itu akan muncul seperti ini. Nah, di submission title diisi dengan nama _npm. Nama lengkap teman-teman dan underscore-nya npm atau NIM. Lalu pilih dokumen. Pilih dokumen bisa dipilih dari komputer, Dropbox, atau Google Drive. Biasanya sih kalau yang sudah menggunakan layanan ini dari komputer sendiri ya. Lalu klik upload. Lalu akan muncul tayangan seperti ini. Jadi reviewnya tuh seperti ini. Misalkan ada 30 halaman, jadi page 30 sampai terakhir gitu. Nah, biasanya juga format yang di-upload adalah hanya bab 1 sampai bab terakhir, tanpa ada cover, abstrak, dan sebagainya ya. Jadi langsung aja bab 1 sampai dengan yang terakhir. Lalu klik confirm. Setelah review ini muncul, di bawahnya itu ada klik confirm dan return to assignment list. Confirm dan return assignment list. Sudah. Habis itu teman-teman refresh. Lalu nanti akan muncul seperti ini, yang similarity 20%. Jadi hasilnya tuh langsung ada. Ya. Maksudnya tuh menunggu sebentar, nanti ada. Jadi setelah pokoknya nanti ada hasil 20%, 18%, 6%. Ini adalah hasil similarity teman-teman semua. Kolom similarity ini untuk mengetahui hasil Turnitin yang telah diupload dan mengarahkan Anda ke hasil Turnitin untuk di-download. Jadi ketika teman-teman mengklik yang 20% ini, itu munculnya seperti ini. Nah, kalau ada merah-merahnya, biru-birunya, pokoknya yang berwarna-warni, itu berarti proses pengecekan Turnitin berhasil. Jadi munculnya, ini kebetulan yang saya contohkan hanya warna merah ya. Sebenarnya kalau misalkan di scroll ke bawah juga, ini ada yang warna putih, biru, hijau, dan lain sebagainya. Pokoknya berwarna-warni. Pokoknya kalau misalkan sudah ada berwarna seperti ini cek plagiarismenya sudah berhasil. Cek Turnitinnya sudah berhasil. Selanjutnya adalah, sudah muncul seperti ini,
teman-teman di sisi kanan, di sisi yang ini nih, yang garis ke bawah ini banyak sekali item ya. Teman-teman kalau mau download itu klik yang panah ke bawah. Nih, panah ke bawah cuma satu ya, panah ke bawah. Nah, lalu pilih current view. Current view. Nanti akan muncul hasilnya. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya contohkan saja. Saya contohkan bagaimana prosesnya. Bentar. Ini webnya turnitin.com. Ini bisa dicek ya di atas ini, turnitin.com udah saya bukain. Kita refresh dulu. Turnitin.com, lalu klik login. Lalu apa ya? Tadi saya type. Nah, malah belum ada. Sebentar. Sebentar ya, saya lupa passwordnya malah. Purpose jkt@turnitin@gmail.com. Yang mana ini? Purpose jkt@turnitin@gmail.com. Teman-teman masukin email ini dan passwordnya itu sesuai dengan panduan Purpose 7890. Lalu klik login. Sudah terlihat ya. Lalu pilih kelas name yang Perpustakaan Poltekkes Jakarta 2. Dipilih. Habis itu, nah ini kan muncul nih banyak. Tapi teman-teman hanya bisa submit di kolom teman-teman sendiri. Misalkan ini udah ada contohnya ya, atas nama atas nama Devi Putri Yani Mismar. Ini karena dia udah isi link. Nah, isi link itu fungsinya apa? Untuk mendapatkan kelas ini, kelas segment title sesuai dengan nama teman sendiri, nama teman-teman sendiri yang teman-teman daftarkan ya. Ini kebetulan teman-teman yang lainnya sudah pernah mencoba. Atas nama Devi Putri Yani Mismar. Ini karena Kak Devi ini udah ngisi link, jadi namanya sudah terdapat di sini ya. Lalu klik submit. Ini klik submit. Saya cobain di dokumen 15 ya. Saya coba di dokumen 15. Dokumen 15 ya. Saya coba submit. Lalu diisi submission title-nya itu nama sendiri ya. Saya isi nama saya sendiri, Agusti. Misalkan NPM saya isi ini misalkan NPM saya. Lalu saya memilih file dari komputer. Seperti ini, saya contohnya dari saya pakai salah satu file yang saya punya saja ya. Ini saya upload. Setelah terpilih, saya upload. Teman-teman, di sini emang agak lama karena dia memproses ada berapa banyak halaman yang teman-teman upload ya. Jadi harap menunggu dengan sabar. Ini tuh harus tunggu sampai muternya selesai ya teman-teman semuanya. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini kalau teman-teman next lagi ini sampai halaman terakhir. Lalu confirming langsung return to assignment list. Jadi setelah confirm langsung return to assignment list. Nih, saya kan tadi udah di dokumen 15 ya. Sedang processing ini emang agak lama juga, nggak lama banget, tapi 3 menit sampai 5 menitan. Lalu kita klik enter, maksudnya refresh ya. Refresh masih processing juga. Jadi nanti akan muncul, misalnya muncul 20% ya, misalkan hasilnya 20%. Teman-teman tinggal klik aja 20%-nya, tinggal klik nanti hasilnya adalah seperti ini.
Nah, seperti ini, tuh kan? Ada yang warna, oh enggak ada ya. Hasilnya adalah akan seperti ini. Coba saya ini share. Ini ada. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau sudah berwarna-warni seperti ini berarti proses Turnitin sudah berhasil. Ini karena tuh sampai bawah dan sebagainya. Kalau mau download tuh kan berwarna-warni berarti ini sudah berhasil. Ini hasilnya ada 20% ya tadi. Nah, kalau mau download hasilnya adalah klik tombol panah ke bawah, lalu current view. Pilih yang paling atas ya, current view. Current view ini juga agak lama, sekitar 3 menit sampai 5 menitan baru akan hasil muncul. Hasilnya akan muncul. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sambil menunggu hasil downloadannya, adakah yang ingin bertanya sejauh ini? Karena saya sudah menyampaikan 2 materi, citasi dan plagiarisme. Sambil menunggu hasil dari Turnitin. Saya serahkan ke moderator yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah memaparkan materinya tentang citasi dan plagiarisme. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan dulu. Baik, pada teman-teman yang mau bertanya atau diskusi tentang citasi dan plagiarisme, silakan raise hand. Mana? Tuh ada yang angkat tangan tuh. Baik, kepada Mbak Maulida, silakan. Iya, baik. Saya mohon izin bertanya. Tadi kan Iya. saya sudah menyimak materi dari Ibu Agusti. Ya. Kemudian tadi saya sempat tertinggal dan mencoba mencari ini, Bu, kayak e-booknya itu tentang guideline Turnitinnya. Namun saya belum nemu gitu, Bu. Mungkin bisa dikirim atau bagaimana? Terima kasih. Oh, iya. Jadi sebenarnya panduan itu ya Kak. Jadi ini saya share di Kakak bisa cek. Nah, udah muncul belum? Udah. Kakak bisa cek Instagram kita. Instagram kita ini ada library.poltekkesjkt2. Di sini ada Google Drive. Link Google Drive maksudnya. Kakak bisa klik linknya. Lalu di sini ada Turnitin ya? Nih, yang keempat, layanan Turnitin 2023. Nah, layanan Turnitin 2023 di sini ada panduannya, panduan Turnitin. Lalu ini ada link registrasi Turnitin, ada yang mandiri, ada yang oleh pustakawan. Jadi kakak bisa pilih yang mana yang akan kakak gunakan. Tapi biasanya kalau misalkan menunggu antri yang oleh pustakawan tuh sampai saat ini aja udah penuh sampai hari Kamis. Nah kalau misalkan kakaknya mau cepat itu bisa menggunakan yang mandiri. Seperti itu. Seperti itu Kak Kurnia. Boleh cek ya, boleh cek, Baik, boleh di terima follow kasih. juga. Boleh cek, boleh di follow juga karena kita update banget di sana dan banyak juga panduan-panduan yang bisa teman-teman gunakan selain dari panduan Turnitin. Di follow ya Kak. Iya, siap. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Ada. Udah. Masih di mute, Mas Anja. Oh iya, maaf. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yang narasumber kita yang kedua. Pemaparan materi tentang Mendeley yang akan dipaparkan oleh Mas Kamal. Pada Mas Kamal, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anja atas waktunya yang diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain
Perkenalkan, nama saya Kamal Abdul Halim sebagai pustakawan di Kampus A Poltekkes Jakarta 2. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Mendeley. Boleh izin share screen? Ya, gimana? Sudah terlihat belum? Sudah. Eh, Sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu kalau Mendeley yang terbaru itu membutuhkan aplikasi Microsoft Word versi 365 atau versi Microsoft Word versi 2016 atau ke atasnya. Kalau untuk Mac itu ada Microsoft Word for iPad. Jadi kalau misalkan teman-teman aplikasi Microsoft Word-nya masih di bawah versi tersebut, bisa untuk di-upgrade ke versi yang lebih baru. Pada materi hari ini, mohon izin Mas Anja, setelah saya menjelaskan poin-poin materi, apa langsung bisa dipraktekkan gitu? Nah, terusnya nanti bakalan ada tanya jawab singkat supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti tahap-tahapannya. Ya, boleh, Jadi, Mas Kamal, silakan. oh gitu ya. Ya. Oke, lanjut aja masuk ke materi. Nah, di sini saya sengaja bikin PPT banyak meme seperti ini ya, karena supaya kita santai aja dalam belajarnya, terusnya dilanjut. Yang pertama saya akan ngejelasin apa itu Mendeley, terusnya yang kedua bagaimana cara daftar, download, dan instalasi Mendeley, terusnya poin-poin entry manual, terusnya nanti akan mencontohkan juga contoh entry manual. Terusnya dilanjut bagaimana cara pengutipan dan penerapan daftar pustaka ke Microsoft Word-nya. Terusnya yang terakhir eh, penjelasan mengenai Mendeley Group. Saya lanjut dulu. Nah, eh, yang pertama apa itu Mendeley? Kita sebagai mahasiswa, dosen maupun karyawan pasti pernah atau akan membuat karya ilmiah. Mendeley ini adalah aplikasi manajer referensi gratis yang dibuat untuk membantu kita untuk menyimpan, mengatur, mencatat, membagikan, dan mengutip referensi dan data penelitian. Nah, itu Mendeley bisa membuat bibliografi secara otomatis, terusnya juga berkolaborasi dengan peneliti lain secara online bisa juga. Terusnya kita bisa mengimpor makalah-makalah dan yang lainnya. Lanjut dulu. Kemudian aplikasi di Mendeley itu ada 3. Yang pertama Mendeley Reference Manager, Mendeley Site, terus yang ketiga Mendeley Web Importer. Nah, jadi Mendeley Reference Manager itu tuh aplikasi yang akan membantu kita dalam mengolah referensi. Aplikasi ini juga akan menjadi aplikasi untuk menginput data referensi yang akan kita gunakan untuk pengutipan dan sekaligus tempat menyimpan data-data tersebut dan bisa kita edit juga data tersebut di aplikasi Mendeley Reference Manager. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita nggak harus mendownload aplikasinya, bisa juga teman-teman buka browser, terus ya klik mendeley.com, terus saya melakukan login, itu sudah ada aplikasi Mendeley Reference Manager di browser teman-teman atau di HP juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan ada mau download aplikasi juga bisa di laptop teman-teman. Terus yang kedua adalah aplikasi Mendeley Site. Nah, Mendeley Site ini aplikasi yang terhubung ke Microsoft Word. Nah, aplikasi ini yang gunanya untuk kita melakukan pengutipan, terusnya
insert daftar pustaka, dan untuk mengubah gaya pengutipan di aplikasi Microsoft Word menggunakan Mendeley Site. Nah, selanjutnya adalah Mendeley Web Importer. Aplikasi ini tuh untuk mendata kutipan yang kita ingin kutip dari website. Misalkan kalian browsing-browsing tentang pengertian sesuatu dari internet, terus ya kalian ingin ingin mengambil data dari internet itu, terus ya kalian gunakan aplikasi Mendeley Web Importer ini. Nah, tapi aplikasi ini kurang rekomendasi karena mengambil datanya itu tidak terlalu akurat. Jadi kita tuh kalau misalkan mau menggunakan aplikasi ini, nanti di Mendeley Reference Manager kita harus cross check kembali apakah datanya itu sudah sesuai atau belum. Nah, terus daftar dan download nih. Untuk daftarnya kita bisa buka link mendeley.com, kemudian klik free account. Terusnya juga untuk mendownloadnya kita juga bisa pergi ke halaman mendeley.com dan pilih aplikasi apa aja yang ingin kita download. Nah, saya di sini akan mencontohkan. Ini Mas Sanjay ya? Nah, udah. Nah, untuk melakukan pendaftaran, kita pergi ke mendeley.com. Mungkin buat teman-teman yang udah punya akunnya, bisa disimak aja, soalnya kita membuka kesempatan juga buat teman-teman yang masih belum punya akunnya. Jadi bisa langsung ikutin aja. Kalau misalkan yang sudah punya akunnya dan download aplikasinya, disimak dulu aja. Nanti biarin kita berjalan bareng-bareng. Nah, setelah buka aplikasi browser, terus link mendeley.com, klik create free account. Nah, di sini nanti kalau misalkan teman-teman belum ada akunnya, salah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman masukkan saja email teman-teman yang aktif. Terusnya sama seperti pendaftaran-pendaftaran aplikasi pada umumnya, ada nama, terusnya nama tengah, nama belakang, dan password dan lain-lainnya. Terus gimana kalau misalkan sudah selesai mendaftar? Nah, ini saya coba sign in dulu ya ke akun Mendeley saya. Nah, tampilan setelah login akan seperti ini. Terusnya untuk mendownload aplikasinya, kita scroll ke bawah, nanti di sini akan ada keterangan untuk download. Nah, ini kita bisa memilih aplikasinya, mau yang Reference Manager, Web Importer, terusnya ada Citation Plugin. Nah, Citation Plugin dan Mendeley Site ini sama. Kalau saya sih menyarankan nanti kita akan download di Microsoft Word. Nah, untuk Mendeley Reference Manager, bentuknya seperti ini. Bisa download di sini.
terusnya web importer, Nah, untuk Mendeley site-nya, kita bisa buka Microsoft Word kita, pastikan versinya sudah sesuai ya. Nanti di sini akan ada insert, terusnya get ads in, diklik. Nah, nanti kebuka Office add-in, kita cari Mendeley di sini. Nah, ini ada Mendeley site. Kita add aja, continue. Nanti Mendeley site-nya itu ada di bagian reference, terus ada di pojok kanan sini Mendeley site. Oke. Itu untuk daftar dan download. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Sudah ya? Sudah oke. Assalamualaikum Bang, mohon izin. Iya, iya, Dengan Arif dari jurusan Poltekkes Cakra 2, iya. mahasiswa D4. Mohon maaf Pak, saya mau Silakan, bertanya silakan. sedikit. Bedanya Mendeley Resource Manager dengan desktop itu gimana Pak? Dan lebih efektif mana dalam penggunaan untuk citasinya? Terima kasih. Eh, Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi Mendeley Desktop itu adalah aplikasi yang versi lamanya Mendeley. Jadi tahun 2022 akhir mereka tuh melakukan pembaruan sehingga terbentuklah Mendeley site yang langsung terhubung dengan referensi di Microsoft Word. Jadi cara mendapatkannya itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia tuh adalah extension dari Microsoft Word itu sendiri, gitu Mas. Untuk penggunaan Mendeley Desktop, kalau misalkan Mas punya aplikasi Mendeley Desktop dari dulu sampai sekarang belum di uninstall, itu tuh masih bisa digunakan. Cuman link download untuk Mendeley Desktop sekarang sudah tidak ada, dan saya waktu itu pernah coba malah jadinya error gitu. Gimana Mas? Ya, kemarin juga kebetulan ini boleh cerita sedikit. Jadi Hmm? saya juga coba untuk, kan sebelum pakai desktop ya. Kemudian saya Iya. install Mendeley Reference Manager. Hmm? Kemudian saya uninstall yang itunya kan, desktopnya gitu kan. Iya. Nah, pas saya mau install ulang, udah crash keterangannya gitu untuk yang Si desktopnya. Jadi sekarang saya Mendeley pakai yang Desktopnya. desktopnya. Oke. Iya betul. Nah, Itu sih sekedar sharing. oke, ya. Nih, emang seperti itu. Jadi kalau misalkan Mendeley Desktopnya belum di-uninstall, masih bisa untuk menggunakan Mendeley Desktop. Cuman kalau misalkan sudah terlanjur di-uninstall, bisa pakai yang Mendeley Site ini. Jadi sekali lagi ya, ini di-insert untuk mendapatkan aplikasinya. Nanti ada di pojok kanan sini. Wah, sedang tidak bersahabat laptopnya. Oke, kita lanjut dulu aja materinya. Dari kita sudah mendaftar akun, terusnya kita sudah mempunyai aplikasi-aplikasi Mendeley yang dibutuhkan. Nah, ini dia poin-poin yang akan dibutuhkan untuk entry manual. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu nih kenapa tabelnya ngejreng-ngejreng gitu warnanya ya. Jadi tabel ini tuh dibuat untuk mempermudah kalian dalam membedakan warna. Jadi di tabel ini ada 3 warna. Yang hijau itu artinya wajib diisi. Yang biru muda itu apabila ada keterangannya itu tuh wajib diisi. Yang oranye itu
walaupun ada tidak wajib diisi juga karena masing-masing ini akan dijadikan daftar pustaka oleh Mendeley-nya nanti. Nah, contohnya dari buku misalkan ada judul, pengarang, tahun itu wajib diisi. Akan tapi volume dan edisi itu apabila tidak ada tidak usah disertakan. Kalau misalkan ada itu tuh menjadi wajib. Terusnya ada kota dan penerbit, city dan publisher. Oke. Terusnya tipe koleksi. Sebenarnya tipe koleksi tuh di Mendeley banyak ya. Saya lupa ada berapanya, tapi saya akan mencontohkan ada 7. Kalau menurut saya ini tuh 7 tipe koleksi ini yang akan menjadi paling sering teman-teman kutip. Yang pertama ada buku, terusnya artikel, statute itu apa namanya? Undang-undang, terusnya web page, terusnya conference proceeding atau proceeding, terusnya ada tesis, bisa tesis S2, skripsi S1 atau skripsi D4 atau KTI gitu. Terusnya ada paten satu lagi. Nah, di sini untuk menginput data ke Mendeley ini bukan cuman entry manual aja ya. Sebenarnya ada metode lain seperti search data di mendeley.com. Terusnya ada juga ngedrag file PDF itu untuk ngupdate data otomatis. Cuman di sini saya tidak mencontohkan hal itu karena maksudnya tidak memasukkan hal itu karena ini hal yang perlu kita tahu sejauh ini dulu karena untuk apabila filenya ada yang error, nah itu kita bisa tahu errornya itu di mana. Bentar, saya contohkan untuk mengambil data dari yang mendeley.com bagian search-nya. Ini kalian buka mendeley.com dalam keadaan sudah login. Ini Mendeley Reference Manager-nya. Misalkan di sini kita ingin mencari buku tentang apa ya? Gizi. Coba. Nah, ini ada filternya, bisa kita klik aja. Kita maunya buku. Terusnya buku gizi dalam kesehatan reproduksi. Oke. Apabila saya ingin mengakses buku yang ini, kita klik Add to Library. Nah, nanti di sini akan otomatis masuk gizi dalam kesehatan reproduksi. Nah, ini editnya tadi jam 2.18 sekarang. Nah, kita cek dulu di sini apakah sudah sesuai dengan tabel ini. Ada judul, ada penulis, ada tahun, terusnya ada kota dan penerbit. Judul ada, pengarang, tahun, volumenya kan nggak ada kayak dia. Terus dia ada DOI-nya juga. Ya, seperti itu untuk apa namanya? Pencarian di website mendeley.com. Terusnya yang file untuk PDF di drag itu apabila kalian punya soft file PDF buku tersebut, kalian bisa drag filenya terusnya dimasukin ke dalam sini langsung dijatuhin aja di situ. Contohnya mana ya? Nah, saya tidak punya PDF yang berbentuk buku. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau ditanyakan terkait dengan penerapan Mendeley.
Oke, Selamat untuk siang, Mas. Mau tanya. ya, ya, Ini saya Nanda dari Farmasi. oke, silakan. Saya mau tanya, kalau misalnya saya sudah punya Mendeley juga sih sebenarnya, sama mau tanya aja terkait tentang kalau kita mengambil metadata dari suatu jurnal, ya, kadang-kadang itu metadatanya bagus tuh, rapi, mulai dari judulnya, autornya, doinya, dan sebagainya sudah tertata rapi. Ada juga yang tidak, dan kita harus secara manual mengedit. Nah, kadang seperti itu tuh penyebabnya kenapa ya? Apakah memang dari jurnalnya sendiri memang harus di setting atau gimana? Eh, saya coba jawab. Sebenarnya itu sudah masuknya tingkat yang terlalu teknis. Jadi itu tuh biasanya permasalahannya di bagian ekspor impornya, formatnya dia itu tidak sesuai dengan format yang diberikan oleh Mendeley. Nah, karena formatnya ini tidak ada, jadinya kita juga ngawang-ngawang untuk pembentukan ekspor impornya. Jadi kemungkinan data yang dimasukkan ini tidak sesuai urutan yang ada di ekspor impor Mendeley. Itu, Mbak. Oh, baik. Seperti itu ya. Nah, Jadi bukan karena suatu jurnalnya asal-asalan masukin metadata ya? iya, bukan. Makanya saya menjelaskan ini juga karena walaupun kita mendapatkan data dari metadata tersebut, kita bisa klarifikasi apa saja yang mesti dimasukkan ke dalam data Mendeley tersebut. Gitu. Oh, baik. Siap-siap. Yang Ya, hijau ini ya? iya, betul, yang hijau. Baik, terima kasih. Oke. Baik, Ada lagi yang ingin bertanya? ya kepada teman-teman yang mau bertanya silakan. Ada lagi? Mungkin Mas Kamal, kalau artikel itu masuk ke mana ya? Artikel itu masuknya ke jurnal artikel. Nah, nanti sehabis ini saya akan Maksudnya yang mencontohkan. ada surat kabar tuh misalnya. Iya, gimana? Data-data dari surat kabar, misalnya artikel dari surat kabar. Oh, dari surat kabar. Nanti itu akan di-share di panduan lengkapnya. Ini saya hanya akan menjelaskan untuk apa namanya artikel referensi-referensi yang sering dikutip oleh teman-teman. Nanti itu untuk lengkapnya lagi bisa ada di panduan Mendeley atau bisa nanti ke perpustakaan kita berdiskusi gitu. Bagaimana? Ada lagi yang lain? yang lain teman-teman mungkin ada lagi pertanyaannya tentang Mendeley. Mas Kamal, saya boleh Silakan. nanya lagi? Ya, silakan. Terkait Ya, dengan referensi dari web page itu, dia ada standarisasi nggak sih format web page yang memang layak untuk dijadikan sitasi? Misalkan kan kita ada macam-macam tuh ya, ada yang memang web page itu memang dari akademisi atau institusi pendidikan, ac.id, ada juga dari mungkin wordpress.com, blogspot, kayak gitu. Itu sebenarnya ada standar nggak sih untuk referensi dari web page itu yang boleh dan nggak boleh kita jadikan sitasi gitu? Terima kasih. Untuk citasi web page sampai sekarang emang belum ada standar-standar yang terbentuk ya, setahu saya. Dan di Mendeley ini juga sebenarnya hanya untuk melakukan pengutipan dari web page tersebut. Untuk lebih teknisnya mungkin bisa dijawab oleh Mbak Gusti, tapi saya coba menjawab sedikit juga. Biasanya itu di ending dari link itu ada .com atau .go.id, terusnya ada .org. Nah, itu tuh melambangkan website itu tuh bergerak di bidang apa. Jadi kalau misalkan semacam Wikipedia itu kan sudah jelas
apa ya sebutannya ya? Wikipedia tuh adalah kamus yang ditulis oleh anggota-anggotanya dari Wikipedia, dan itu anggota-anggota dari Wikipedia itu kenapa di bidang pendidikan tidak terlalu direkomendasikan untuk mengutip dari Wikipedia, karena adalah terkait status mereka sebagai tenaga pendidik atau bukan gitu. Jadi yang diragukan statusnya mereka juga. Kemudian kalau misalkan yang resmi itu lebih ke .ac.id. Nah, itu berbentuk kampus, terusnya di lembaga-lembaga pendidikan. Terusnya kenapa kita nggak bisa ngambil dari .com? Karena mereka itu adalah .com itu adalah company. Nah, jadi company ini karena tidak ada berlandaskan apa namanya? Lembaga pendidikan, jadinya kita juga harus mesti hati-hati kalau misalkan ngambil dari google.com gitu, Mas. Bagaimana, Mas? Baik, terima kasih, Mas Kamal. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh iya, maaf, saya ingatkan untuk teman-teman peserta sudah bisa absen, silahkan di kolom chat sudah kita bagikan. Selanjutnya, iya Mas Kamal mungkin masih ada. Oke, masih ada. Selanjutnya kita akan Iya, silakan. mencontohkan untuk melakukan entry manual dari ketujuh tipe koleksi ini. Nah, Oh iya, silakan. lanjut. Nah, ini pertama, saya akan mengambil data dari data buku dari website perpustakaan terpadu. Kalau misalkan kalian baca buku di perpustakaan terpadu, kalian bisa melihat data-datanya, nggak usah ribet bolak-balik bukunya. Kalian buka aja sebagai contoh. Misalkan Poltekkes Jakarta 2. Misalkan saya habis baca buku Gizi Seimbang. Nah, ini untuk contoh aja, misalkan saya habis dari perpustakaan, saya sedang skripsian, sehabis baca buku ini ingin mengutip, buka aja datanya. Jadi di sini ketahuan nih, ada judulnya, tinggal di copy paste. Misalkan dari buka Mendeley Reference Manager-nya, kita tambah add entry manual. Jangan lupa di sini kita ganti reference type-nya jadi book, karena yang kita kutip adalah buku. Masukkan judul, pedoman gizi seimbang, terusnya itu penulisnya adalah Kementerian Kesehatan RI. Nah, di sini Mendeley mengingatkan kita untuk nama belakang dulu, cuman format penulisan untuk kementerian itu emang biasanya dibaliknya, jadi nama belakang itu depannya Indonesia. Terusnya koma, terusnya Kementerian Kesehatan RI. Terusnya tahunnya tadi 2015. Oke, dia ngulang. Dua 2015. Nah, ini kita menggunakan koma ya, bukan titik di sini. Koma spasi. Terusnya karena halaman tadi itu adalah tidak wajib, jadi saya skip aja.
volumenya saya masukin di sini. Nggak ada volumenya, jadi dilewat aja. Edisi juga tidak ada edisinya. Terusnya editor. Editor tadi itu tidak wajib ya. Kota terbit. Kota terbit Jakarta. Ini harusnya Jakarta. Jakarta. Penerbitnya adalah Kesehatan RI. Bulan itu tidak wajib. Hari tidak wajib. Asraf tidak wajib. Add entry. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini contoh untuk mengupdate buku. Nah, kita lanjut lagi untuk ke jurnal artikel. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengambil jurnal artikel dari jurnal Sanitas. Kita buka jurnal Sanitas. Tips ini bisa cari di archive-nya. Terus saya pilih tahun berapa yang ingin kita kutip. Atau mau lihat-lihat judulnya bisa. Misalkan saya ingin mengutip The Effect of Isi Piringku ini. Nah, tips untuk memasukkan data jurnal ke Mendeley Reference Manager itu adalah add new seperti biasa, add entry manual, kita isi DOI-nya aja, terusnya di lookup metadata. Nah, mungkin seperti ini ya yang tadi jadi pertanyaan teman-teman kita. Coba kita link yang lain. Nah, kalau misalkan seperti ini kita bisa mengupdate-nya manual. Oh, sebentar. Oh, ini maaf. DOI-nya ternyata yang di sini nih. Nah, ini langsung ketemu ya metadatanya. Jadi buka dulu artikelnya, nanti di sini ada DOI-nya dengan link yang unik gitu. Di search, nanti ketemu artikel yang ditulis oleh referensi yang kita kutip. Jadi udah lengkap ini ya, sampai ada abstraknya juga. Add entry, terusnya yang ketiga, kita akan mengutip undang-undang. Undang-undang yang akan dikutip nih dari farmalkes.kemkes.go.id. Ini isinya tentang apa namanya? Permenkes ya, rata-rata. Hmm. Nah, ini mohon maaf. Nah, di sini lengkap ya. Kita bisa susunnya mau dari tahun berapanya. Ini statusnya juga kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan sudah dicabut akan berwarna merah. Berarti undang-undang ini sudah tidak terpakai. Nah, kita unduh dulu. Malah di kan kekarantinaan kesehatan. Nah,
Nah, ini misalkan karantina kesehatan kita download dokumennya. Sedikit tips di sini ya, karena Mendeley Reference Manager setelah saya coba-coba itu di statute-nya kodenya ini tidak masuk ke daftar pustaka. Statute number ataupun kode tidak masuk ke daftar pustaka. Jadi kita di sini copy saja nih tentang kesehatan karantina. Jadi nomor sama tahunnya itu sudah langsung dimasukin ke judulnya juga. Titel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah, di sini penulisnya itu adalah pemerintah pusat. Pusat karena ini, oh iya, mohon maaf, ini karena dia lembaga, jadi dia nggak usah pusat koma pemerintah. Itu tuh kalau lembaga emang tidak pakai koma, tidak dibalik namanya. Yang tadi juga ternyata lembaga, saya lupa, mohon maaf. Terusnya publication-nya ini adalah pemerintah pusat juga. Kita pastikan lagi tadi undang-undang itu judul, pengarang, tahun, sumbernya itu kita ngambil dari peraturan.go.id. Ini sumber source ya. Terusnya country-nya country Indonesia. Oke, add entry. Tadi year-nya lupa dimasukin. 2018. Lanjut lagi ke web page. Misalkan di web kita mencari pengertian dari gizi. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan yang tadi lagi, menambahkan maksudnya dari stikes shb.ac.id kita buka di sini. Nah, ini ada pengertian gizi menurut para ahli. Jadi bukannya apa namanya, si penulisnya ini juga yang menulis tentang pengertian gizi, tapi biasanya dari website pendidikan juga melakukan pengutipan dari ahli lain. Nah, ini diterangkan dari ahlinya siapa. Biasanya kalau website yang bagus itu dia akan ada daftar pustakanya juga. Nah, ini tapi ini seenggaknya ada penulisnya, ini siapa. Add new, add entry manual. Kita cari reference type-nya, web page. Judulnya adalah judul artikelnya ini. Pengarangnya adalah karena nama orang, jadi dibalik nama akhirnya di depan kasih koma. Publication-nya itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo.
Tahunnya adalah 2022. Ini page-nya karena dia cuma satu halaman, page-nya ditulis satu, bulan sama harinya tidak wajib, jadi entry saja. Ini kita masih ada 3 lagi. Kayaknya untuk mempersingkat waktu, saya potong saja ke cara mengutip tesis. Tesis, kita tambahkan add entry manual. Reference type-nya itu adalah tesis. Ambil contoh dengan judul, dengan penulis Ainun Najibah. Kita copy judulnya. Mengarang. Tahun 2022. Tesis itu kotaknya tidak wajib, jadi dilewatkan saja. Institusinya dimasukkan. Poltekkes Jakarta 2. Nah, terus type-nya ini adalah dia skripsi ya, karena D4. Terusnya add entry. Nah, setelah melakukan updating data, kita akan melakukan pengutipan dari data yang sudah kita masukkan tadi. Tidak bisa. Mohon maaf, Mas Anja, ini ada error di sini, jadi apa boleh pindah komputer dulu sebentar? Mungkin Waktu kita sampai jam 3 ya Mas sama. oh ya, Jadi ini gimana kalau sama Gusti gimana Gus? ini sebentar aja sih, maksudnya buat mencontohkan. Ini udah tinggal sedikit lagi. Oh boleh Mas Kamal. Pakai ini kali ya, komputernya bagus tuh ya. Boleh, boleh. Ini stop share screen dulu. Apa? Oh iya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terganggu tadi waktunya. Ini izin langsung di share screen saja. Ya, udah, ya. Share. Udah. Ternyata ada juga 2013 lagi versinya, si Gusti. Hmm? Di... Hmm? Oh ya, boleh. Nanti. Mohon maaf teman-teman, ini adalah kendala teknis sedikit. Karena laptop dan komputernya ternyata tidak memadai. Jadi nanti kita akan mengirimkan panduan untuk Mendeley untuk lanjutnya lagi. Kalau misalkan teman-teman masih tertarik bisa hubungi saya ke perpustakaan. Ya, panduannya juga bisa di-download di Instagram Perpus Poltekkes. Tadi Instagramnya library.poltekkes.jkt2. Oke, paling segitu aja. Ada pertanyaan? Gimana Mas Anja? Ya, baik teman-teman. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tentang citasi sama plagiarism juga boleh nanti kalau masih ada pertanyaan. Silakan resen, teman-teman. Nah, masih ada waktu, kita lebih kurang 10 menit lagi. Ya, silakan teman-teman, baik itu tentang citasi, plagiarism, atau Mendeley yang masih kurang jelas, silakan di bertanya. Atau nggak ada lagi yang mau bertanya? Atau udah jelas semua ya? Mungkin nggak ada lagi yang bertanya ya. Mbak Gusti gimana? Sama Mas Kamal? Kita tutup aja acara kita hari ini. Ya, teman-teman bisa menggunakan kesempatannya untuk bertanya mengenai citasi, Turnitin, atau Mendeley. Mungkin ada yang merasa belum jelas. Dan untuk Turnitin, mungkin di beberapa jurusan sudah diwajibkan untuk melampirkan hasil Turnitinnya di karya tulis ilmiah, dan kita juga perpustakaan punya layanan baru untuk meningkatkan anti plagiarisme di kalangan Civitas Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, dan teman-teman bisa memanfaatkan layanan baru tersebut, layanan Turnitin tersebut melalui link pengecekan oleh pustakawan maupun link pengecekan mandiri yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua dimanapun, kapanpun teman-teman membutuhkan. Namun tetap harus mendaftar terlebih dahulu melalui link yang disediakan. Dan link tersebut ada di Instagram kami library.poltekkes.jkt2.
Silakan follow untuk mengetahui informasi-informasi terkait penggunaan untuk pemanfaatan sumber daya informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Aprian dari Kak Aprian. Izin bertanya Kak, untuk sitasi dan daftar pustaka apa wajib pakai Mendeley Kak, atau boleh aplikasi atau website lain? Boleh saja. Namun yang biasa atau umum digunakan itu Mendeley. Maka dari itu kenapa kita sosialisasinya itu terkait hanya Mendeley saja? Mungkin Mas Kamal tahu aplikasi lain selain Mendeley yang bisa diterapkan? Silakan Mas Kamal. Mas Kamal. Mungkin ada aplikasi lain Ya. yang biasa digunakan selain Mendeley itu apa ya? Aplikasi lain biasanya apa ya? Mendeley aja sih biasanya emang. Ada lagi yang di PPT tadi, Gus? Mendeley apa ya? Yang di PPT tadi ini aplikasi sitasi. Oh, Zotero. Nah, itu ya. Saya lupa namanya. Zotero. Iya, saya juga agak lupa karena saya menggunakannya ini ya, Mendeley. Ada Enop, ada Repwalk. Seperti itu Kak Afrian. Oh, tuh dijawab oleh Bapak Surahman ya, ini dari jurusan farmasi ya. Ada Zotero, selain Mendeley, ada mybib.com. mybib.com. Mungkin Afrian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut jika dirasa lebih friendly, user friendly gitu ya, karena kita menggunakan aplikasi pun yang mudah digunakan dan mempermudah kita juga dalam penulisan, seperti itu. Mungkin ada teman-teman lainnya yang mau bertanya? Ya, silahkan teman-teman yang masih ada mau bertanya. Kita masih ada waktu. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Ya. Silakan kalau ada di kolom chat. Dan maaf teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, untuk link absensinya udah ada di kolom chat. Silakan teman-teman klik. Teman-teman masih ada yang mau bertanya tentang citasi, plagiarisme, ataupun Mendeley? Saya menginformasikan juga bahwa untuk kegiatan selanjutnya ada mengenai sosialisasi mungkin udah. Ya, perpustakaan mungkin akan mengadakan kegiatan sosialisasi selanjutnya untuk agar teman-teman dapat memanfaatkan sumber informasi yang kami layankan. Seperti itu mungkinnya singkatnya. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram kami library.poltek.SJKT2 untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, dan semoga informasi LED episode 2 LED 2.0 ini dapat bermanfaat tentang citasi, aplikasi Turnitin, dan Mendeley. Jadi jika memang masih ada yang belum dipahami, dapat datang langsung ke perpustakaan kami di kampus A, itu di Hang Jebat, kampus B ada di kampusnya farmasi di mana saya lupa, Percetakan Negara, dan di kampus C ada di Ana Farma di Pasar Minggu. Jadi setiap kampus ada perpustakaannya, silakan dapat menghubungi perpustakaan masing-masing untuk
memanfaatkan layanan terbaru kami, yaitu layanan Turnitin. Seperti itu, saya kembalikan kepada N. Terima kasih kepada Mbak Agusti. Baik, selanjutnya mungkin kita cukupkan aja ya acara siang hari ini. Eh, sebelum memasuki acara penghujung, mungkin saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk mengisi absensi yang udah ada di kolom chat. Mungkin kegiatan selanjutnya sesi foto bersama. Silahkan teman-teman yang lain on-cam kamera. Baik teman-teman, on-cam kamera semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Yuk, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman. Mbak Agusti mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, teman-teman, absensinya saya beritahukan lagi setengah jam setelah acara ini selesai. Baik, kalau nggak ada lagi mungkin. Oh iya, silakan Mbak Agusti. Ini sudah muncul. Oh iya, ini. Ini teman-teman Instagram kami dapat difoto dulu kalau belum di-follow. Teman-teman bisa, kalau lupa ya, library.poltekkes di KT2. Dan ini kami memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah, yaitu dari atas nama Kak Arif Adrianto dari Pro. Dan yang kedua, Kurnia Maulida dari Gizi. Yang ketiga, Ibu Nanda Puspita dari Farmasi. Dan yang keempat ada dari Afrian dari Pro ya Kak ya. Hadiahnya dapat diambil di perpustakaan kami ya Pak. Bapak dan Ibu yang mendapatkan hadiah pada kegiatan hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Agusti. Iya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat. Semuanya, mohon maaf, mungkin tiba juga kita di penghujung acara. Kita tutup aja acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Cukup sekian dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diingatkan lagi kepada teman-teman untuk absensinya. Yang mau ambil hadiahnya tadi, maaf ya saya lupa, datang ke perpustakaan ya kakak, ibu dan bapak yang mendapatkan hadiah. Ya nanti rekamannya saya share di link juga ya, dan materi hari ini pun akan saya share di bio Instagram kita, di link bio Instagram kita library.poltekkes. Begitu Bapak Arif. Jadi silahkan di follow dulu Bapak Arif. Kak Arif, maaf. Kak Arif, silahkan di follow dulu Instagram kita, nanti akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman semuanya.